Hai kawan gizi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat dan tentunya semangat dalam menjalani aktivitas. Hari ini kawan gizi ditemani oleh saya Brigita Verlina dalam BGN Talks, dan tentunya kita akan mengupas sesuatu yang seru, menarik dan pastinya informatif. Tapi Verlina tidak sendiri karena hari ini ditemani bersama dengan Ibu Yesi. Halo Ibu. Halo Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dengan segala hal yang ada kita jalani dengan yang sebaik-baiknya. Tapi Ibu wajahnya terlihat cerah sekali sepertinya hari ini. Alhamdulillah ya Bu ya. Dan tentunya siap untuk ngobrol-ngobrol bareng sama saya Bu ya. Siap. Oke, insya Allah. Oke, kawan gizi dan juga Ibu Yesi, kita tahu bahwa yang namanya program makan bergizi gratis ini kan memang prioritasnya pemerintah ya. Iya. Namanya prioritas pemerintah, pasti jadi prioritasnya masyarakat juga, termasuk prioritas saya dan kawan gizi pastinya yang ada di sini. Dan itu menurut saya merupakan salah satu hal yang justru baik dan menarik ya, Bu Yesi ya, karena berarti tandanya masyarakat betul-betul menaruh hati gitu ya kepada seluruh adik-adik kita dari berbagai daerah, kepada ibu hamil juga gitu ya, kepada masyarakat untuk mendapatkan gizi yang setimpal dengan sesuai dengan usia mereka juga gitu. Namun kalau misalkan kita melihat memang dari sosial media atau mungkin dari yang isu-isu yang beredar gitu ya, semakin kita hanya melihat 1-2 kalimat apalagi dari sosial media, apalagi judulnya aja gitu ya Bu ya, itu semakin kita tidak tepat sasaran atau faktanya semakin tidak jelas gitu ya Bu ya. Ini Ibu banyak dikabur-kaburin ya. Nah benar banget, karena kalau kita lihat sosmed MBG, aduh, udah ada tanda serunya 3, itu langsung deg-degan. Ya jujur aku aja mau baca deg-degan, ini sebenarnya bagaimana ini netizen ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, justru untuk itulah BGN Talks ada. Jadi kita di sini akan ngobrol-ngobrol ya Bu ya, supaya Ibu juga bisa mungkin memaparkan faktanya dan memberikan sedikit inspirasi juga untuk kawan gizi yang ada di sini. Ibu, jadi saat ini tuh mungkin kalau bisa dibilang gitu ya, ramai diperbincangkan di sosial media mengenai struktur anggaran. Jadi banyak masyarakat yang mempertanyakan, ini sebenarnya apa sih 13.000 sampai 15.000 rupiah per porsi gitu kan ya. Tapi ada juga insentif operasional hingga 6 juta per hari yang diberikan kepada mitra pengelola dapur atau SPPG. Jadi mungkin ada sebagian netizen yang menilai bahwa angka tersebut terlalu besar gitu ya Bu ya. Sementara di sisi lain pemerintah menjelaskan sebenarnya angka tersebut tuh bukan hanya mencakup biaya makanan, tapi juga ada berbagai komponen operasional. Nah ini kan sebenarnya netizen juga tidak lihat ya kawan gizi. Mungkin ada yang bisa melihat, ada juga yang tidak bisa melihat. Nah publik mendengar angka 13.000 sampai 15.000 per porsi. Jadi sebenarnya komponen apa saja yang termasuk dalam angka tersebut Bu? Oke, terima kasih Mbak Bri, kawan gizi semua ya. Memang polemik ini sepertinya tuh timbul tenggelam gitu ya. Sebenarnya udah tahun lalu sudah kita sampaikan ya, sejak Badan Gizi ini beroperasional 6 Januari 2025. Oh ya, saya menyapa dulu ya. Boleh Bu. Selamat siang selamat pagi ini buat kawan gizi semua. Semoga yang namanya kawan gizi, namanya berkawan tentu akan memberikan hal baik gitu ya Mbak Bri ya. Jadi saya lanjutkan saja dulu. Kalau tadi terkait 15 anggaran ya. Anggaran makan tuh ditetapkan 15.000 per porsi. Per porsi dalam artian untuk per anak atau per penerima manfaat. 15.000 ini sendiri itu komponennya ya, kalau kita lihat di medsos ini masa makan 15.000 cuma segini. Nah ini yang mungkin perlu kita berikan edukasi kepada semua pihak, kawan gizi terutama, dan kami mengharapkan sebenarnya kawan gizi ini menjadi penyalurnya gitu ya, memberi informasi yang baik. Jadi 15.000 ini itu terdiri dari 10.000 bahan makan. Jadi membeli bahan makan ini 10.000 ini untuk bahan pangannya saja gitu ya. Nah dari bahan makan ini dalam artian bahan makan mentah. Nah, untuk menjadi makanan tentu harus ada proses ya kan. Nah, prosesnya tidak bisa ujuk-ujuk jadi makan doang kan, langsung jadi dari ayam mentah jadi ayam kecap kan, nggak bisa seperti itu sih kan. Ungkap dulu ya Bu ya. Ungkap dulu ya kan, dibersihkan dulu gitu ya. Jadi mulai ayamnya datang, dibersihkan, dikeluarkanlah yang macam-macam yang mungkin bisa mengakibatkan kita terjadi hal yang kita nggak inginkan. Lalu kita beri bumbu, kita ungkep, lalu habis itu kita goreng, lalu ditempatkan di tempat yang benar gitu ya. Jadi
lalu diporsikan, lalu diantar, kan tentu membutuhkan juga yang namanya biaya gitu ya. Lalu yang mau mengerjakan nggak begitu aja kan, ayam mentah jadi langsung ayam kecap. Emang ngerjain nggak dikasih biaya kan gitu, pasti harus ada upah untuk yang mengerjakannya. Jadi ada unsur 3.000 di situ untuk membayar listrik, air, gas, kan jadi dari ayam mentah jadi ayam kecap emang nggak pakai dimasak kan gitu. Terus ada yang mengerjakan, relawannya diberikan juga honornya atau upahnya atas pekerjaan yang sudah dia lakukan. Nah, ada 2.000 yang memang saat ini dimasukkanlah, maksudnya bukan improvisasi namanya, dipindahkan lah 2.000 itu sebenarnya diumpamakan sebagai apa? Sebagai biaya investasi gitu loh. Kita jadi gini, ayam jadi ayam kecap tidak sebegitu jadi saja, tentu membutuhkan satu ruang, membutuhkan suatu peralatan untuk dia bisa menjadi ayam kecap. Dia butuh penggorengan, dia butuh sodetnya, dia butuh baskomnya gitu kan. Dia butuh freezernya untuk dia bisa disimpan dengan baik. Lalu dia butuh ruangan untuk dia bisa disimpan sebelum dia diporsikan. Nah, hal-hal tersebut kan membutuhkan biaya, membutuhkan anggaran, dana supaya dia bisa terlindung dengan baik makanan tersebut. Jadi ada investasi yang disampaikan di dalam 15.000 itu untuk menunjang bahan pangan yang sudah kita sediakan. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya 15.000 itu bukan hanya tok makanan gitu ya untuk para siswa ya Bu ya. Tapi ada komponen-komponen lain yang tidak terlihat yang mendukung untuk program MBG ini berjalan setiap harinya. Betul. Seperti itu ya Bu ya. Nah kalau 10.000 itu kalau kita lihat ya buat makan orang dewasa memang nggak cukup Mbak Bri ya. Tapi buat makan anak-anak 10.000 itu udah banyak. Contohnya kan anak yang diberi dari mulai bayi, balita ya, sampai naik SMA. Ini kan mereka nanti ada kekhususan subsidi silang. Tapi kalau menurut kita setelah berjalannya waktu, ternyata 10.000 itu bisa kok untuk ayam potong 8 atau potong 10. Nah, untuk satu ayam potong 10 itu cukup buat anak SMA. Lah kalau untuk anak SD, anak kecil, ya kebanyakan buat dia. Kan gitu. Jadi anggaran 10.000 itu jangan dipikir untuk dengan anggaran makan di kafe ya nggak cukup 10.000 gitu ya. Terus satu lagi yang perlu ditekankan adalah MBG ini bukan makan enak, tapi makan sehat, makan bergizi. Jadi dengan ayam potong yang ayam ukuran 10 satu ayam dipotong 10 atau satu ayam dipotong 8 itu sebenarnya udah cukup kandungan gizinya karena kita sudah ngukur, kita sudah punya standar namanya angka kecukupan gizi. Nah, itu dia mungkin angka kecukupan gizi inilah yang netizen atau kawan gizi itu mungkin kurang paham gitu ya. Karena memang kalau misalkan saya baca-baca pun sebenarnya itu sudah cukup untuk memenuhi standar sesuai dengan pemenuhan gizi anak-anak gitu ya. Mungkin Ibu boleh jelaskan sedikit kali ya backstory-nya atau cerita di baliknya sampai ketemu angka tersebut yang ideal nih untuk para siswa. Ya, baik, terima kasih Mbak Bri. Perlu saya bukan ahli gizi gitu ya, karena latar belakang pendidikan saya tidak di situ gitu. Namun kami di sini memang diminta untuk menyampaikan ini dapatnya dari mana gitu ya. Jadi angka kecukupan gizi ini kita sudah ada acuannya dari Kementerian Kesehatan gitu ya. Terus pada saat DGN ini mulai mau menerapkan ini nih para pendahulu kita tuh sudah duduk bersama dengan para pakar gitu ya, dengan para ahli-ahli gizi yang sudah memang sudah namanya sudah diakui gitu ya, dan mereka sudah menyusun ini loh. Kalau untuk anak SD sebelum kelas 3, anak kelas 3 SD sampai ke bawah, angka kecukupan gizinya sekian dan itu harus dibagi 3 kali makan. Jadi yang sekarang ada di misalnya kalau melihat ada pamflet atau ada brosur angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizinya untuk sekali makan, bukan untuk 3 kali makan. Jadi kalau dibilang enggak cukup lah, ya iyalah nggak cukup, orang di situ buat sekali makan kan. Kalau untuk 3 kali makan kan memang sudah ada standar dari Kemenkes. Nah kita bagi untuk di
1 kali makan. Dan 1 kali makan pun kalau memang ada besarannya itu tentukan lagi karena ada aktivitas. Jadi di saat 1 kali makan itu bagaimana dia bisa menunjang aktivitas yang berat pada saat hari itu gitu. Bisa saja kalau 3 kali makan kan pagi, siang sama malam. Nah, siang ini kan aktivitasnya besar, tentu dia memerlukan angka kecukupan gizi atau energi yang lebih besar dibanding pagi dan malam. Oke, jadi memang untuk ketemu dengan nominal tersebut pun itu sudah melalui serangkaian riset yang panjang ya Bu ya. Sekali. Nggak tahu-tahu segini nih gitu ya. Nggak langsung main kita tembak aja angkanya ya Bu ya. Tidak, betul. Ya, mungkin kan memang di bayangan dari kawan gizi ataupun mungkin dari netizen ya. Kita percaya bahwa kawan gizi ini bisa melihat in a positive way ya dari hal yang positif. Tapi mungkin dari netizen ataupun dari isu-isu yang menjadi bola liar bahwa aduh angka tersebut terlalu kecil karena disandingkan dengan mereka membandingkannya dengan mungkin hidup sehari-harinya gitu ya. Betul. Tapi tidak bisa memposisikan tapi untuk makan dalam jumlah anak-anak banyak porsinya itu 10.000, 15.000 itu sangat cukup ternyata dan sesuai juga proteinnya sudah ada, sayurnya sudah ada gitu kan ya, nasinya, lauknya, buahnya juga udah ada ya Bu ya. Udah ada juga ya. Karena makanannya bukan makan enak. Ya, tapi makan sehat ya. Dan sebenarnya makan bergizi itu kalau dibiasakan juga enak. Iya, betul. Betul ya. Betul. Apalagi kalau misalkan kita melihat dari para orang tua saat ini gitu ya sudah menormalisasi yang namanya real food gitu. Kalau dulu mungkin pas saya masih kecil snack ulang tahun kan bingkisan-bingkisan. Betul. Tapi snack ulang tahun anak zaman sekarang kayak makan bergizi kok Bu. Iya, buah-buahan, ya salad gitu karena memang lidahnya dibiasakan untuk makan makanan yang sehat atau asli dan tidak diolah seperti itu ya Ibu ya. Nah, kita ini sudah melihat dan juga mungkin menjawab sedikit pertanyaan tadi ya dari kawan gizi sekalian tentang nominal angkanya. Namun mungkin boleh dijelasin lebih lanjut lagi nih Bu. Jadi bagaimana mekanisme pembiayaan dari program makan bergizi gratis ini secara keseluruhan gitu ya. Terutama dalam penyaluran dana kepada mitra pelaksananya seperti tentunya SPPG ini. Ya. Baik, terima kasih Mbak Pri. Ini memang menjadi polemik juga, menjadi pertanyaan juga, malah mikirnya ada korupsi nih di sini gitu ya. Teman-teman kawan gizi bahwa kami di Badan Gizi Nasional, pimpinan terutama ya Pak Kepala Badan, Pak Wakil Kepala, Pak Ibu Wakil Kepala Badan, para eselon 1, Deputi gitu ya, itu kami memikirkan semua ya bahwa bagaimana anggaran yang kita keluarkan oleh negara yang sudah katanya yang tepat bayaran pajaknya masyarakat gitu ya, itu bisa tepat sasaran gitu ya. Jadi kita membangun suatu mekanisme yang namanya mekanisme virtual account. Jadi anggaran, jadi perlu diketahui nih, BGN tuh nggak nyimpen duit, nggak ada uang di sini tuh nggak ada, gitu ya. Uang itu semuanya full langsung dari Kementerian Keuangan lewat KPPN-nya lah apa ya, misalnya lewat lembaganya itu masuk langsung ke SPPG. Nah di SPPG, di sini kita minta juga peran perbankan karena lewat perbankan kita anggap ini bisa lebih terdeteksi lebih mudah, transparan. Nah, mekanisme yang sudah ada yang namanya virtual account itu bisa dijalankan juga melalui proses persetujuan dua aktor atau dua objek ya, sehingga anggaran ini bisa dicairkan. Jadi ada peran KSPPG dan satu lagi mitra. Mitra ini dalam artian yang punya SPPG ya, bukan yang punya, maksudnya yang membangunkan yang infrastruktur tersebut. Nah, dua orang ini kalau mereka tidak bisa kerjasama, anggaran ini nggak bisa turun. Jadi si mitra mengajukan hal-hal anggaran yang mungkin yang sifatnya tidak operasional misalnya ya, tapi justru yang operasional ini harus persetujuan dua-dua. Misalnya bahan pangan kan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disediakan oleh mitra yang bekerja sama dengan mencari suppliernya. Nah, si KSPPG ini dia menyetujui sesuai dengan penyusunan menu mereka, kebutuhan menu mereka seperti apa. Kalau dua orang ini sudah setuju, sudah approve, baru dana bisa cair. Tapi kalau salah satu ini nggak approve, nggak akan ada yang bisa cair. Dan akhirnya implikasinya kepada penerima manfaat tidak dapat mendapatkan haknya. Nah, kenapa kok approvalnya harus 2? Karena status KSPPG ini adalah status ASN, di mana ASN tidak boleh
bisnis. Makanya kenapa mereka bersifat, selain mereka mengelola dapur, mereka menjadi approval untuk pengelolaan bahan baku bisnisnya gitu. Ya mereka tidak boleh berbisnis, tapi mereka boleh menjadi fungsi kontrol pengawasnya. Oke, nah apakah itu adalah salah satu cara dari pemerintah untuk menjaga transparansi gitu ya, dan juga akuntabilitas dari program ini, atau mungkin ada cara-cara lain yang dilakukan juga, Bu? Sampai saat ini virtual account masih kita anggap sebagai cara yang masih efektif lah ya untuk memperlihatkan transparansi, karena gini, semua orang bisa ngelihat. Ini 15.000 jatuhnya kemana, 10.000, sekarang malah arahannya setiap SPPG harus posting makanannya hari itu apa, berapa banyak kalorinya, terus harganya detail berapa. Banget ya, detail. Sampai kalorinya juga di-track ya, Bu ya? Iya, gitu loh. Sampai kalorinya di-track, lalu harganya berapa. Gitu loh, sampai begitu. Dan itu harus dipublish. Jadi setiap SPPG harus punya medsos dan itu harus mempublish setiap hari. Jadi bisa dipastikan seluruh SPPG saat ini punya sosial media pasti. Harus. Justru dari situ adalah cara kita salah satunya untuk memantau juga. Betul, ya. Dan tentunya juga dari kawan gizi sendiri pun juga bisa melihat dari sosial medianya ya. Ada nggak sih, Bu, list SPPG-nya ada kan ya? Ada. Bisa dilihat ya. Bisa. Kalau di Google Map ketik aja SPPG di Jawa Timur atau di SPPG di Kabupaten A, keluar tuh SPPG semua. Atau kita mau nunjuk misalnya di Jakarta Timur, terus aja SPPG, udah keluar tuh list SPPG-nya semua. Nah, itu salah satu hal yang menarik juga dan pastinya bisa menjadi salah satu prioritas juga mungkin untuk kawan gizi ya. Iya, betul. Saat ini kan kalau misalkan kita lihat kadang kalau dari akun sosial media saya, kadang-kadang di TikTok yang muncul, wah ini menunya enak nih hari ini gitu. Tapi kadang-kadang muncul juga nih menu yang nggak enaknya nih. Tapi kan kita nggak tahu nih ini beneran atau enggak, AI atau enggak. Betul, Iya kan ya. betul. Tapi mungkin biar lebih valid informasinya seperti tadi apa yang Ibu Yesi bilang, bisa ya di search dari SPPG-nya dan juga bisa dipantau dari sosial medianya. Ini merupakan sebagai salah satu bentuk cinta kita juga ya. Betul. Dari kawan gizi kepada pemerintah pastinya. Nah, Ibu, gini nih ada salah satu isu yang mungkin lagi ramai belakangan di media sosial yang seperti kita katakan bahwa kita anggap bahwa pro kontra dari masyarakat itu sebenarnya adalah bentuk cinta mereka. Betul. Ya dari program prioritas ini. Betul. Gitu ya, karena kalau misalkan kawan gizi sudah bersuara atau netizen bersuara, itu tandanya mereka juga menaruh hati. Betul, gitu ya. Kita anggapnya sebagai sesuatu yang positif gitu ya. Betul. Nah, ini ada isu tentang insentif operasional sekitar 6 juta per hari untuk mitra SPPG. Nah, ini sebenarnya apa sih tujuan dari pemberian insentif tersebut? Gitu. Jadi biar kita langsung mendengar statement yang official dibandingkan, wah ini netizen baca-baca nih terlalu pro kontra, jadi semakin lama semakin pusing gitu kalau kita bacanya lewat dari sosial media dan dari pemberitaan yang tidak valid gitu, Bu. Ya, bagaimana silakan, Bu? Ya, kita bilang bukan insentif operasional, kita perbaiki ya, Mbak. Ya. Ininya namanya insentif fasilitas. Insentif fasilitas. Jadi gini loh, kalau kita lihat bahwa SPPG yang saat ini sudah hampir 26.000, itu tidak 1 rupiah pun uang negara, Mbak, yang ada di situ, gitu ya. Full dari swadaya masyarakat. Jadi kenapa kita memberikan apresiasi itu? Satu, karena apa? SPPG itu tidak dibangun sedikit pun dari uang negara. Membangun yang namanya apa ya? Kompor yang sudah harus untuk kapasitas besar, lalu meja-meja stainlessnya yang harus sesuai standar keamanan pangan, itu tidak satupun kita negara atau BGN yang bangun, nggak ada sedikit pun uang negara, nggak ada. Nah, dari situ kita melihat bahwa ini suatu bentuk apresiasi kita kepada masyarakat yang sudah berinvestasi, Mbak Bri, kepada, ya investasinya nggak main-main loh ya, sekitar 1,2 sampai 2,5 M loh, gitu loh investasi yang harus ditaruh. Kalau negara, berapa lama negara bisa membangun dengan investasi 2,5 M, terus berapa banyak yang bisa terbangun? Sedangkan anak yang mau dapat makan sekian puluh juta anak yang mau dapat makan. Kalau sekarang sudah hampir 61-an juta ya kalau tidak salah ya, yang diberi makan. Nah, kalau menunggu anggaran negara berapa
Satu, terus cukup nggak buat anggaran negara kita? Padahal masih ada sektor-sektor lain yang juga mungkin membutuhkan juga perhatian negara kan. Nah, dengan adanya swadaya masyarakat ini kan kita harusnya menyambut dengan baik ya, dan negara mengapresiasikannya dan seperti itu. Itu yang pertama. Terus ada yang kedua nih, saya juga dapat juga tadi kalau mereka 26.000 pakai anggaran negara, berapa coba yang harus dikeluarkan negara untuk membangun tersebut, itu juga ya. Terus membeli waktu. Kenapa? Dengan dibantu masyarakat kan cepet tuh jadinya. Coba kalau lewat pakai uang negara, harus melalui proses tender, harus desain dulu, wah itu udah berapa lama. Sedangkan anak yang mau makan pun udah banyak yang nunggu, banyak yang mau nunggu makan, banyak pula yang meminta untuk dapat MBG tersebut kan. Jadi kita itu membeli waktu namanya untuk menyelamatkan generasi. Kalau coba kebayang kalau 26.000 titik ini dengan anggaran negara, ya Allah, nggak mungkin 5-10 tahun mungkin baru terbangun gitu, karena ada proses yang harus dilalui berdasarkan ketentuan negara. Nah, 5-10 tahun anak yang sekarang kelas yang harusnya sudah diberi makan tapi dia masih kekurangan, akhirnya 5-10 tahun dia nggak bisa mencapai generasi emasnya karena dia tidak mendapat asupan cukup gizi untuk dia bisa berkembang kan begitu. Itu yang kedua. Lalu kalau kita bangun dari masyarakat, mungkin nggak ada korupsi. Lawang masyarakat yang bangun kok, nggak mungkin itu resiko korupsi tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat ya kan, karena uangnya dia sendiri gitu kan. Nah kalau uang negara ya kita tahulah negara kita ini kan ya, kita juga nggak mau menuduh ya Mbak, tetapi unsur-unsur itu pasti akan ada. Mungkin sekarang banyak gitu namanya demo-demo korupsi segala gitu lah. Nah sekarang apakah kalau dengan uang negara tidak tertutup akan ada korupsi? Nggak ada korupsi juga gitu. Tapi kalau dengan adanya yang saat ini, mana ada sih masyarakat yang mau korupsi? Misalnya itu dari uang mereka sendiri dan untuk mereka untuk juga. mereka sendiri. Itu. Terus yang keempat, lalu sekarang gini, kenapa sih 6 juta tidak melihat penerima manfaatnya? Pokoknya penerima manfaatnya 3.000, 2.000, 1.000, kasih 6 juta. Kebayang kalau dikasih misalnya dulu tuh tidak 6 juta, misalnya 2.000 per porsi, orang buru-buru ngambil penerima manfaatnya pasti 4.000 supaya dia dapatnya banyak kan. 4.000 kali 2.000 udah 8 juta sehari. Itu kan nggak pas, nggak bagus gitu. Nah kalau sekarang dibikin flat rata-rata, orang juga akan berpikir dapat 6 juta juga kok, yaudah nggak perlu banyak-banyak. Satu. Terus yang kedua, pemerataan juga terhadap kehidupan. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusinya, berperan serta dalam MBG gitu ya. Terus ketiga, keamanan pangannya pun akan terjamin, karena kalau semakin banyak yang dilayani, pekerjaannya pun makin sulit, makin banyak waktunya. Keamanan pangannya, makanan bisa saja ya tidak sesuai lah dengan apa yang kita targetkan, bisa saja jadi basi segala. Nah kayak gitu. Lalu yang kelima adalah gini loh, kenapa kita kasih 6 juta? Itu alat kan dipakai, bisa turun kan, ada depresiasinya kan, karena itu kan nggak negara yang mengganti. Contoh menggoreng aja ya, memasak itu belum tentu juga itu namanya sodetnya bisa tahan sampai 5 tahun, bisa patah, bisa segala. Itu artinya dari mana? Kan begitu. Sudahlah dia berinvestasi selama masa dia operasional, bisa saja kompornya hilanglah, sumbunya atau gasnya kurang lah. Dari mana kita mau mengganti? Disitulah ada 6 juta. Atau pipa aliran gasnya agak bermasalah kan gitu. IPAL-nya juga mungkin seperti itu gitu loh. Terus harus kalau di dalam urusan makan ini kan harus unsur-unsur keamanan pangan harus tetap dijaga. Ada IPAL segala. Nah, kalau negara yang buat, berapa anggaran negara gitu. Nah, mau nggak mau memang mitra yang turun, nah itulah upah
investasi jasanya lah atas mereka buat. Lalu nah, pada saat terjadi sesuatu, tadi contohnya IPAL-nya nggak bener, kan tidak mungkin juga negara yang mengganti. Padahal IPAL itu sangat krusial misalnya, karena menjaga supaya jangan terjadi bau atau kontaminasi dengan penyakit. Nah, akhirnya dengan 6 juta itu mau nggak mau si mitra akhirnya mengganti. Ya, dari situlah kita melihat bahwa ini ada pembelian waktu terhadap sarprasnya dan segala yang tadi saya uraikan. Itu Mbak. Tapi mungkin ini yang menjadi pertanyaan dari kawan gizi kalau misalkan saya lihat gitu ya dari komentar-komentar gitu kan ya. Dan mungkin ini juga untuk to make it clear lah ya Bu ya. Justru dengan adanya BGN Talks ini kan kawan gizi dan juga siapapun yang mendengarkan jadinya bisa mengetahui dengan lebih jelas gitu ya faktanya. Jadi kalau dari apa yang tadi Ibu katakan 6 juta ini sebetulnya termasuk untuk mungkin kita bisa bilangkan investasi fasilitas. Betul. Kalau misalkan biaya reparasi seperti itu ya, atau ada yang butuh diganti. Tapi juga termasuk untuk biaya pengganti biaya investasi yang sebelumnya. Iya, misalkan kalau ada sodet yang rusak tadi, kan harus beli yang baru seperti itu kan Bu ya. Itu bisa menggunakan dana tersebut kan ya Bu ya. Nah, termasuk juga dengan sebetulnya biaya 10 sampai 15 ribu untuk per porsi makan anak atau seperti apa Bu? Iya, masuk di dalam situ. Termasuk dalam situ juga. Jadi gini, kan kalau tadi kan saya sempat ada 2.000 gitu. Iya. Nah, kenapa kita tidak pasangkan itu 2.000, kita pasangkan langsung 6 juta? Karena kalau 2.000 orang akan berlomba-lomba untuk dapatin 4.000 anak. Karena dia akan dapat 8 juta. Nggak adil dong, satu. Pasti makanya dibuat flat. Ya. Nah, flat terus dibukalah kesempatan untuk masyarakat membangun, tidak hanya pada level-level orang yang sudah mempunyai dananya yang sudah besar, yang puluhan miliar gitu. Kita mengupayakan untuk orang-orang yang di bawah puluhan miliar bisa juga berkontribusi. Ya, namun mungkin seperti itulah. Jadi kawan gizi pun juga sekarang jadinya tahu ya faktanya bahwa ini termasuk juga dengan biaya fasilitas. Bisa dibilang kalau tadi Ibu sebutnya investasi fasilitas, karena memang mungkin banyak juga yang mengira itu tuh untuk biaya makan anak Bu. Jadi kok wah 6 juta per hari tapi kok cuma dapat 10 ribu. Nah itu yang menjadi kok ini sepertinya nih dananya kemana-mana ditambah juga mungkin ada isu-isu dan juga kemarin ada yang posting tidak bijak ya, dia joget-joget insentif 6 juta yang semakin menjadi bola liar gitu kan ya. Jadi dari sini kita sudah semakin tahu bahwa 6 juta tersebut ternyata banyak fungsinya seperti itu. Dan untuk jadi satu porsi makanan yang datang ke sekolah gitu kan ya, atau ke rumah-rumah yang ibu hamil, lansia juga kan ya Bu ya, itu ternyata proses dibaliknya itu banyak sekali gitu. Jadi bukan hanya itu yang kita lihat di dalam sepiring gitu ya, makan berisi gratis, seompreng gitu ya. Tapi proses dibaliknya yang sudah mulai mungkin dari jam 2 pagi atau jam 2 pagi ya, biasanya dari subuh ya Bu ya. Dari sore udah persiapan, memasaknya mulai jam 2 pagi sampai jam 6 pagi. Oke, nah tapi tetap aja mungkin ada beberapa netizen yang bertanya gitu ya, dari mana tapi Bu dasar 6 jutanya? Nah, balik lagi. Kan kita tahu bahwa itu adalah tanda cinta ya sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tuh karena mereka takut sekali anak-anak ini tidak bisa menjadi generasi emas gitu ya. Mungkin Bu Yesi bisa bantu untuk memaparkan memang dasarnya dari mana gitu untuk angka dari 6 juta per hari tersebut untuk perhitungannya. Perhitungan kali tambah kurangnya saya nggak paham ya Mbak ya. Tetapi 6 juta itu sudah dipertimbangkan tadi yang udah saya uraikan bahwa dengan kalau tidak dengan 6 juta ini nggak akan terbangun 26.000 titik tadi. Karena kan memang kan semua 26.000 itu dibangun oleh masyarakat. Nah itu pertama pertimbangannya. Terus kalau kita ambilkan tidak kita ambilkan, terus kita mengganti yang mereka sudah investasi seperti apa? Dari mana? Makanya kenapa 6 juta itu diambil? 6 juta itu pertimbangannya adalah tadi kita tidak bisa membangun sendiri negara. Jadi memberikan apresiasi kepada investor gitu ya. Nah, dapatlah itu namanya insentif fasilitas. Sebesar apa 6 jutanya hitungannya ada gitu ya. Nah, sebenarnya yang kedua
membeli waktu, makanya kita kasih 6 juta gitu. Lalu yang ketiga, karena dibangun oleh masyarakat, otomatis dia nggak mungkin korup dong. Kalau dia bilang 2,5 ya 2,5, karena ini duitnya dia, makanya dari 2,5 itu kita kasih dia 6 juta untuk supaya beroperasi, supaya si barang ini ready gitu loh Mbak Bri. Kita mau membuat masakan segini, kalau nggak ada alat-alatnya, nggak ada bangunannya, ya kan nggak bisa juga gitu. Jadi kita upayakan 6 juta itu ready supaya jadi apa ya, kalau kita sebutnya namanya standby readiness. Jadi dapur tersebut harus standby terus. Nah makanya kita nggak ada istilah mogok gitu. Betul, ya Bu ya. Gitu loh. Ya tadi kalau sodet patah ya harus segera diganti gitu lah. Atau ada yang bocor kan harus segera diganti tuh. Nah itu dari mana? Padahal mereka sudah investasi nih 2,5 M sebelumnya. Tiba-tiba ada terjadi apa kayak contoh deh kayak di Aceh. Kita mana tahu kan? Tiba-tiba banjir melanda. Dari mana kalau mereka nggak dapat 6 juta itu? Padahal mereka sudah menginvestasikan dananya hampir 2,5 M misalnya. Nah dari 6 juta itulah kita. Oke. Nah dalam konteks ini Bu, muncul istilah availability based payment. Mungkin ini Bu Yesi bisa jelaskan juga ya secara sederhana kepada kawan gizi yang mendengarkan saat ini, apa sih yang dimaksud dengan hal tersebut atau konsep tersebut dalam program makan bergizi gratis ini? Oke. Availability based payment ini berarti itu negara, ya, kalau saya baca nih, negara tidak membayar berdasarkan jumlah porsi harian. Karena kalau udah berdasarkan jumlah porsi harian, kejar-kejaran tuh ngambil 4.000. Udah terjadi 4.000, yang ada nanti keamanan pangannya nggak bisa kita jamin. Karena yang bekerjanya itu kan juga orang, kan punya batas kelelahan gitu kan. Jadi melainkan kompensasi atas kesiapan kapasitas terpasang. Jadi kompensasi atas saya tadi standby readiness-nya itu yang kita kompensasikan. Siap siaga lah ya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Atau memang siap siaga untuk menghasilkan makanan yang baik gitu loh. Kalau alatnya itu kalau tidak ada pergantian, dia bilang belum tentu dia jadi ayam kecap, padahal kita pengennya jadi ayam kecap gitu ya. Terus ada lagi saat sekolah libur kan pasti porsi turun tuh. Lah cicilan kan dia pakai cicilan, nggak mungkin semua orang di sini punya fresh money. Pasti dia mengajukan cicilan atau dia entah ke bank, entah dia ke keluarganya, kan memang harus dia cicil kan. Lah kalau tidak ada 6 juta itu bagaimana dia mau menyicil? Nanti lama-lama kerugian barangnya diambil ya kan, nggak. Kejadian kita tidak ini. Nah pada saat libur itu SPPG ini nggak libur juga, karena kan harus dirawat barangnya supaya nanti pada saat sudah mau operasional mereka siap untuk dipakai, misalnya kayak steamer gitu kan. Steamer ya pada saat hari libur memang dia nggak dipakai, tapi kan dia harus dirawat supaya pada saat nanti dia operasional dia sudah langsung bisa berjalan dengan baik seperti itu. Andaikan biaya kesiapsiagaan seperti ini nggak ada, apa risiko yang mungkin terjadi nih Bu ya dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini di lapangan? Nggak ada, PM-nya nggak dapat makan. Ya anak-anak itu nggak dapat makan. Ya mau gimana kalau ini dia tidak siap, kan dia nggak bisa masak Mbak Pri. Nah kalau nggak bisa masak, jika ternyata ada sesuatu di dapur gitu ya, di lapangan yang mempengaruhi PM. Kecapnya habis kita di. Iya, kecapnya habis. Gitu. Jadinya ayam aja polosan ya. Ayam polosan gitu. Atau ayam tadi gasnya habis. Ayam ungkep, masa ayam ungkep nih jadi kejadian lagi lele yang kemarin gitu kan. Nah, kayak gitu yang kita harapkan dia tetap harus siap. Jadi justru ini memang sebagai bisa dibilang apa ya, bekal juga ya berarti ya untuk mereka yang di lapangan ya. Jika segala sesuatu terjadi, hal yang tidak diinginkan, ya karena kan nggak ada yang tahu ya Bu ya. Jadi sudah siap dan tentunya program ini terus berjalan. Seperti itu ya Bu ya. Misalnya saja dengan hujan yang lebat, kita kan nggak bisa kontrol hujan. Alam itu nggak bisa kita kontrol. Tapi dengan adanya dia 6 juta saat dia jebol, dia langsung bisa ganti. Oke, berarti memang itu salah satu fungsinya juga ya pastinya ya Bu ya. Nah mungkin dari Ibu sendiri ya, apa salah satu hal yang paling sering disalahpahami oleh masyarakat luas gitu ya mengenai anggaran dalam program makan bergizi gratis ini gitu ya Bu ya. Jadi dengan adanya bagian talks ini pastinya kawan gizi yang tadi seperti Ibu bilang bisa menjadi pilar yang tentunya meneruskan informasi yang benar kepada halayak yang lebih luas lagi.
Ya, Apa sih yang Ibu paling sering dengar? Wah, ini sebenarnya salah paham gitu. iya, salah paham dari 15.000 itu. Oh, oke. Karena apa? Asumsinya kan Asumsinya makanannya kan 15.000 dapat apa gitu. Ya jangan dibandingkan dengan kita makan di resto gitu atau di pinggir jalan pun juga dapat kok 15.000 warteg saya. Tapi coba warteg dengan 15.000, 10.000 dapat apa? Apakah sudah Apa mencukupi proteinnya, proteinnya sayurnya? segala gitu loh. Jadi itu yang kita mungkin itu yang kita harus sosialisasikan bersama-sama bahwa 15.000 itu ada bahan makanan. Jangan pula dibilang lah bahan makanan 10.000 dapat makanan. Itu sekali makan loh. Dan itu bisa kok dapat makan air sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Nggak bisa bermewah-mewah, memang nggak bisa lauk 2, nggak bisa tetap nggak bisa memang. Tapi kan itu udah cukup. Kadang-kadang malah lauk 2 bisa jadi obesitas. Jadi memang sudah sesuai dengan porsinya dan umurnya seperti yang Ibu bilang tadi ya. sekali. Sudah ada nih kawan gizi riset yang panjang mengenai angka tersebut. Kemudian juga dari satu ompreng tersebut nasinya berapa, kemudian proteinnya berapa gitu ya. Jadi memang sudah disesuaikan dengan usianya. Kita aja yang usia segini kalau kebanyakan makannya nggak bisa ya Bu ya. Nggak bisa begitu kan. Dan Ya. kita sudah harus pembatasan. Dan kebanyakan belum tentu baik. Ya, betul, jadi memang gitu. sudah sesuai dengan porsi sesuai yang dibutuhkan oleh anak-anak. Satu kali makan. makan. Nah, jangan-jangan nih mikirnya 15.000 anak makannya kan dia 3 kali loh, kita kasihnya 1 kali gitu loh. Nah, tapi aku penasaran mungkin ini terakhir juga selain salah satu tadi mungkin ada salah 2 nggak yang Ibu suka dengar dan mungkin Ibu mau bantu untuk luruskan di sini. Ya tadi uang 15.000, tadi 6 juta sudah. Karena mikirnya wah 6 juta besar nih. Cobain deh gitu loh. Dia sudah investasi. Terus pengganti investasinya apa? Kan dia minjem cicil segala. Itu yang kedua. Terus yang ketiga mungkin dari menu mereka gitu ya. Nah ini perlu kami juga kami perlu menyampaikan kepada halayak ramai, kawan gizi. Ini merupakan program baru di Indonesia. Tapi ini program dilaksanakan oleh berbagai negara. Ya. Indonesia baru 1 tahun, ya harus mencakup sekian banyak. Negara lain bertahun-tahun juga mencakup bisa sekian banyak, juga banyak kejadian, banyak kekurangan. Namun kan ada improvisasi, ada perbaikan yang dilakukan. Nah tahun ini saya perlu sampaikan bahwa tahun ini adalah tahun peningkatan kualitas. Jadi kualitas makannya, kualitas infrastrukturnya, kualitas orangnya sedang kita hajar tahun ini. Kita tingkatkan semuanya. Karena kalau tahun lalu kan kita ngejar kuantitas dapurnya kita lihat. Nah, tahun ini nggak ada cerita. Dapur yang tidak baik, tidak sesuai standar BGN, tutup, suspend dulu sampai dia melakukan perbaikan. Lalu mitra dan kepala SPPG yang tidak melaksanakan petunjuk SOP terkait menu itu juga akan kena suspend. Nah kalau udah kena suspend 6 jutanya nggak dapat loh Mbak. Lah rugi kan mitranya, makanya jangan macam-macam dengan supaya mitranya pun di lapangan menjalankan sesuai SOP. Betul sekali. KSPPG-nya pun juga itu, pengawas gizinya pun juga harus bagaimana menciptakan menu yang menarik tapi angka kecukupan gizinya masih tercapai. Wah, Bu Yesi terima kasih banyak tentunya untuk pemaparannya. Ini pastinya menjadi sebuah bisa dikatakan penekanan untuk fakta ya Bu ya, supaya kita tidak hanya mendengar dari isu-isu yang negatifnya saja. Tapi dengan adanya BGN Talks ini, dengan adanya diskusi ini juga bisa menambah point of view kita ya, cara kita melihat sesuatu untuk setiap program yang dibuat oleh pemerintah pastinya. Diskusi tentang anggaran biasanya memang paling menarik sekali. Karena publik mungkin menanti ini benar apa enggak gitu ya. Tapi yang seperti saya bilang, yang namanya program prioritas pasti jadi prioritas rakyat juga. Kita pantau bersama dan justru memang itu tugas kita, kawan gizi. Hanya saja mungkin bisa disampaikan dengan cara yang baik ya Ibu ya, dengan kalimat-kalimat yang lebih enak juga gitu, yang tidak semakin menimbulkan salah paham di kalangan banyak. Nah harapannya tentunya dengan ada pemaparan tadi dari Ibu Yesi, pemahaman kita tuh bisa jadi lebih utuh gitu. Jadi masyarakat bisa melihat program ini secara lebih komprehensif dan tujuannya ya untuk generasi emas ya. Karena untuk makanan sehat saya yes banget sih. Betul ya Mbak Bri. Karena dulu
saya pas kecil makannya nggak sehat Iya, gitu ya. bagus Karena mungkin sekarang. edukasinya tidak sebagus sekarang. Betul. Itu ya. Jadi Iya. kita harus terus mendukung program makanan yang memang sehat sambil kita kawal secara positif Betul juga. sekali, Mbak Pri. Baik, untuk Ibu Ermia Sofiesi ya. Iya. Bu Yesi, terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya. Mbak Bri. Terima kasih banyak untuk pemaparannya. Sama-sama. Semoga Ya. segala sesuatu aktivitasnya berjalan lancar ya Bu. Terima ya. kasih. Terima kasih banyak. Dan Iya, iya. sehat-sehat juga. Iya, terima kasih Mbak Bri. Ya, kawan gizi, itulah perbincangan saya, dan tentunya untuk kawan gizi sekalian, segala sesuatu yang kita lihat dan kita dengar jangan lupa untuk selalu melihat dari berbagai sudut pandang dan tentunya kita kawal bersama secara positif. Saya Brigita Ferlina pamit undur diri, dan tentunya Ibu Yesi juga pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.